Ya, Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 rencananya mulai dilakukan pada Januari 2021, menunggu izin pakai darurat yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kami bahas vaksin COVID-19 untuk RI, untuk Anda kali ini. Jadi vaksinasi massal merupakan program yang memang sudah dicanangkan oleh Menkes kita yang baru, Budi Gunadi Sadikin, begitu. Akan dilakukan pada Januari 2021 sampai dengan nanti tahun 2022. Jadi prosesnya untuk membentuk herd immunity adalah 2 tahun, memberikan vaksin kepada seluruh masyarakat Indonesia secara gratis. Begitu, gratis. Jadi target dari pemerintah adalah memberikan 180 juta dosis vaksin kepada masyarakat Indonesia, baik itu secara single dose ataupun dual dose. Single dose artinya 1 dosis vaksin sudah cukup untuk 1 orang, dual dose artinya 1 orang harus melakukan 2 kali proses vaksinasi. Kita lihat kemudian berapa anggaran vaksin yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk vaksinasi massal ini. Di APBN 2020 pemerintah sudah menganggarkan 35,1 triliun rupiah begitu untuk proses vaksinasi. Kemudian juga ditambah dengan APBN 2021 yaitu 60,5 triliun rupiah totalnya. Jadi ini adalah anggaran yang didapat dari APBN, dari realokasi anggaran oleh Kementerian Keuangan ya untuk pemulihan ekonomi nasional dan juga penanggulangan COVID-19. Di sini ada total dari BPK sendiri menyebut bahwa total anggaran untuk penanggulangan COVID-19, pemulihan ekonomi nasional itu mencapai 1.035 triliun rupiah, begitu cukup besar anggarannya. Kita lihat di sini untuk anggaran APBN sendiri untuk vaksinasi 35,1 triliun rupiah ini nantinya 637,3 miliar ini akan digunakan untuk 3 juta dosis vaksin Sinovac dan juga 100.000 dosis vaksin CanSino. Ini adalah vaksin dari Tiongkok, begitu. Tadi juga kita sudah mendengarkan bahwa vaksin Sinovac sudah tiba di Indonesia sebanyak 3 juta dosis vaksin dan sudah siap didistribusikan untuk prioritas begitu ya pada Januari 2021. Kemudian anggaran selanjutnya 277,45 miliar rupiah untuk jarum suntik, alkohol swab dan juga safety box, karena kita ketahui vaksinasi yang diimpor ke Indonesia ini harus memiliki safety box yang sangat khusus begitu ya agar tidak mengganggu kadar vaksin yang ada di dalamnya. Kemudian 190 miliar rupiah untuk alat penyimpanan vaksin. Kemudian juga kita lihat 2021 di sini APBN 2021 sebesar 60,5 triliun rupiah digunakan untuk 18 triliun antisipasi pengadaan vaksin, kemudian 3,7 triliun rupiah untuk antisipasi imunisasi dan 1,3 triliun untuk sarana prasarana laboratorium untuk kemudian mengerjakan vaksin merah putih ataupun untuk kemudian nanti konsentrat yang diberikan oleh perusahaan vaksin Sinovac misalnya bisa dikerjakan oleh pemerintah ataupun Bio Farma. Kita lihat di sini lalu berapa jumlah kebutuhan vaksin COVID-19 yang harus dipenuhi oleh masyarakat Indonesia untuk memenuhi target pemerintah membentuk kekebalan kelompok ataupun herd immunity. Ternyata di sini pemerintah menargetkan herd immunity ini dari vaksinasi yang diberikan kepada 181,5 juta jiwa. Nah, di sini ada 6 kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19. Yang pertama adalah tenaga kesehatan, kemudian TNI Polri, dan juga petugas pelayanan publik. Ini adalah para petugas sektor publik, sektor kesehatan utamanya yang benar-benar ada di garda terdepan karena data terakhir saja saat ini sudah ada 224 dokter dan juga ada 15 dokter gigi atau dentist di sini yang menjadi korban akibat sudah terpapar virus corona ataupun COVID-19 begitu. Kemudian juga ada tokoh masyarakat, pelaku ekonomi dan juga perangkat daerah dan tenaga pendidik ini dari PAUD, SD, SMP, SMA yang kemudian bisa mendukung program pembelajaran kepada anak-anak siswa didik setelah vaksinasi ini selesai secara langsung. Selanjutnya kita lihat kelompok prioritas selanjutnya yaitu aparatur, kementerian, lembaga, anggota legislatif, kemudian juga ada masyarakat rentan, dan juga kemudian barulah masyarakat sipil. Kita semua totalnya ada 181,5 juta jiwa begitu, dan di sini pemerintah menargetkan berarti kalau 181,5 juta jiwa kira-kira 2 kali lipatnya ditambah 15% itu adalah antisipasi jika nantinya vaksin kurang, ada sekitar 476 juta dosis vaksin ya yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Jadi ini dikali 2 kemudian ditambah dengan 15% begitu. Nah, kita lihat di sini lalu vaksin-vaksin apa saja yang kemudian masuk ke Indonesia untuk merangkumkan atau menyelesaikan program vaksinasi. Yang pertama yaitu sudah jelas Sinovac yang berasal dari China atau Tiongkok. Nah, di sini Sinovac sudah ada 3 juta dosis vaksin dalam bentuk jadi, kemudian 122 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk. Jadi bulk ini merupakan
tadi sempat saya katakan konsentrat, begitu. Konsentrat ini nanti yang akan diproses oleh Bio Farma dan akan siap diproduksi, begitu. Jadi ini bentuk konsentrat, lalu ada 100 juta dosis vaksin yang masih opsional. Jadi opsional ini sendiri bisa diartikan seperti ini. Nanti pemerintah sudah mengamankan 3 juta dosis vaksin. Kemudian nanti jika pemerintah memerlukan vaksin tambahan, pemerintah melalui kerjasama bilateral, hubungan diplomatik yang dilakukan, itu sudah bisa mengamankan 100 juta dosis vaksin. Ibaratnya sudah melakukan perjanjian begitu, kerjasama jikalau vaksin kurang, pemerintah sudah bisa mendapatkan 100 juta, sudah pasti bisa memesan 100 juta dosis vaksin tambahan. Kemudian juga ada Novavax. Nah, Novavax ini ada 50 juta dosis vaksin, ini merupakan vaksin dari Kanada. Ada 50 juta dosis vaksin dan ada 80 juta dosis vaksin yang masih opsional atau sudah diamankan ya. Kemudian kita lihat ada COVAX atau Gavi. Gavi ini merupakan vaksin salah satu perusahaan dari World Health Organization ataupun WHO begitu yang sudah diteken oleh pemerintah, ada 54 juta dosis vaksin dan kemudian juga ada 54 juta dosis vaksin lainnya yang masih opsional. Artinya bisa dipesan oleh pemerintah jika nanti kebutuhan vaksin dalam negeri masih kurang. Kemudian ada AstraZeneca. Di sini AstraZeneca merupakan vaksin yang sudah mendapatkan emergency use authorization di Inggris. Ini merupakan vaksin asal Inggris, begitu ya. Di sini pemerintah mengamankan 50 juta dosis vaksin dalam finalisasi, sudah proses finalisasi. Kemudian juga ada 50 juta dosis vaksin yang masih opsional. Jadi setelah mendapatkan emergency use authorization ini dari otoritas kesehatan di Inggris ataupun di Amerika, begitu, ini nanti akan bisa lebih cepat karena sudah melewati uji klinis fase 3 dan akan lebih cepat nantinya proses dengan BPOM untuk menggunakan untuk BPOM kemudian memberikan izin penggunaan darurat, lalu vaksin bisa didistribusikan atau diberikan kepada masyarakat. Kemudian ada vaksin Pfizer atau BioNTech. Pfizer ini vaksin asal dari kerjasama antara US dan juga Jerman, Amerika Serikat dan juga Jerman. Di sini pemerintah mengamankan 50 juta dosis vaksin yang sudah dalam proses finalisasi, kemudian 50 juta dosis vaksin masih opsional. Begitu. Totalnya tadi ada sekitar 470 juta dosis vaksin lebih begitu ya yang harus diberikan, yang harus disiapkan pemerintah untuk merangkumkan, menyelesaikan program vaksinasi massal untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Kita lihat kemudian periode vaksinasi. Ada 2 gelombang periode vaksinasi di Indonesia. Gelombang pertama yaitu Januari sampai April 2021 dan pemerintah per 31 Desember mengatakan sudah mulai memberikan SMS blast kepada mereka-mereka yang menjadi prioritas pelaksanaan atau pemberian vaksin begitu ya, sudah mendapatkan SMS berarti sudah siap untuk divaksin. Kemudian di sini kelompok prioritas yang akan diberikan vaksinasi per periode Januari sampai April 2021 adalah petugas kesehatan di 34 provinsi sebanyak 1,3 juta jiwa, kemudian petugas publik dan juga lansia 21,5 juta jiwa. Kemudian kita lihat di sini untuk periode kedua atau gelombang kedua vaksinasi, tadi saya katakan ada 2 tahun yang diperlukan untuk kemudian menyelesaikan program vaksinasi ini, memberikan vaksin ke seluruh masyarakat Indonesia. Ini termasuk saya mungkin Anda juga Anda begitu. Jadi masyarakat lainnya begitu antara usia 18 sampai 59 tahun dan juga masyarakat rentan. Jadi masyarakat rentan ini adalah masyarakat yang tinggal di zona merah, kemudian baru nanti akan diberikan kepada masyarakat di zona hijau. Zona kuning terlebih dahulu, mohon maaf, lalu ke zona hijau. Begitu, sampai nantinya semua program vaksinasi selesai Maret 2022, artinya sudah terbentuk herd immunity, kekebalan kelompok, melindungi mereka yang lebih rentan, begitu, lalu bisa kita melakukan aktivitas dengan normal dan lebih aman, namun tetap tidak meninggalkan protokol kesehatan, karena memang protokol kesehatan ini yang sampai saat ini bisa membuat kita bertahan begitu dari paparan COVID-19 ataupun virus corona.